Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak tetap sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Kali ini kita sudah memasuki tema 3 subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Hari ini, Senin 12 Oktober 2020, kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum itu, siapkan buku tema kalian ya. Duduk dengan rapi dan simak penjelasan video dari Bapak Guru. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah dibuka bukunya halaman 113, kita baca bareng-bareng ya. Nah, di sini di halaman 113 ada gambar suasana kelas Edo, Udin dan teman-teman bersama Ibu Guru. Yuk kita baca sama-sama. Siswa kelas 2 rajin belajar. Mereka sering belajar kelompok. Ibu guru membimbing siswa dalam kerja kelompok. Semua siswa menghormati guru. Semua guru menyayangi siswa. Selama kerja kelompok, antar siswa saling bekerja sama. Menghormati guru dan menyayangi teman adalah tugas siswa. Nah, anak-anak, apakah anak-anak juga menyayangi teman-teman kalian di sekolah? Ya, saling menyayangi akan tercipta kerjasama dan kerukunan di dalam kelas. Selanjutnya, kita masuk di pembelajaran 1. Kita cari materi yang memuat pelajaran bahasa Indonesia. Oke, di pembelajaran 1 ini kita lihat di sana ada siapa saja? Ya, ada Dayu, Siti, dan Beni. Mereka sedang apa? Oh, ternyata mereka sedang melakukan drama yang berjudul Si Ulat dan Si Semut. Nah, Pak Latif bacakan isi dramanya ya. Di sini judulnya Si Ulat dan Si Semut oleh Agung Hastomo. Suatu ketika, si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Kemudian si ulat datang. Wah, apel. Nyam-nyam. Pasti rasanya manis. Coba kata si ulat. Si ulat bersiap menyantap apel itu. Kemudian datang si semut. Hei, ulat, apa kamu tidak melihat ada aku di sini? Apel ini milikku. Aku yang lebih dulu menemukannya. Jadi, aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini sebelum kupanggilkan teman-temanku untuk mengusirmu. Kemudian si ulat menjawab, Hei, semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat. Jadi cukup untuk kita makan berdua. Kata si ulat seperti itu. Kemudian sahut si semut, tidak bisa. Apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana, cari apel yang lain. Kemudian si ulat menyahut, apa kamu bilang? Sini kalau berani. Si semut melawan dengan berkata, siapa takut? Kemudian dibalas oleh si ulat, rasakan bulu-buluku nanti. Nah, si semut dan si ulat
yang hendak berkelahi saling gigit. Tiba-tiba mereka kaget. Wah, ada apel besar, lumayan siang-siang begini, kata si anak kecil yang baru saja datang. Si semut dan si ulat berhenti berkelahi. Mereka saling memandang. Ada juga yang mau makan apel ini ternyata, kata si semut. Bagaimana kalau dia yang makan? Kita tidak dapat apa-apa dong, sahut si ulat. Kemudian si semut dan si ulat diam dan berpikir. Aku ada ide. Kita takut-takuti saja dia. Bagaimana? Kata si semut. Baiklah, aku setuju ide itu, tambah si ulat. Begitu si anak hendak memakan apel itu, si semut dan si ulat segera beraksi. Semut berdiri di atas kepala si ulat menjadi hewan baru yang mengerikan. Tolong, tolong, ada hewan aneh, tolong. Si anak pun lari terbirit-birit melihat si ulat dan si semut menjelma hewan baru yang mengerikan. Hahaha, ini gunanya teman. Yuk, kita makan apel ini bersama-sama. Si semut dan si ulat tertawa melihat anak itu lari terbirit-birit. Dan akhirnya si ulat dan si semut memakan apelnya bersama-sama. Nah, anak-anak, seperti itu cerita dongeng si ulat dan si semut. Setelah anak-anak membaca percakapan drama di atas, anak-anak menjawab pertanyaan berikut ini yang ada di halaman 117. Nah, coba perhatikan nomor 1. Mengapa si ulat dan si semut bertengkar? Ya, karena mereka saling berebut apel. Nomor 2. Mengapa akhirnya si ulat dan si semut bekerja sama? Karena apel yang mereka ingini akan diambil seorang anak. Nomor 3. Apakah akibat dari bersikap sombong kepada teman? Ya, kalau kita sombong kepada teman, pasti teman kita bakal tidak suka sama kita, atau teman kita bakal menjauh dan dia tidak mau berteman dengan kita. Sekarang nomor 4. Apakah akibat sikap serakah kepada teman? Kalau kita serakah, teman-teman pasti tidak suka dengan kita. Kita bakal dijauhi teman, dan kalau teman kita punya sesuatu, pasti dia tidak mau berbagi dengan kita karena kita serakah. Makanya kita tidak boleh serakah kepada teman. Sekarang nomor 5. Dapatkah kamu hidup sendiri tanpa bantuan teman? Nah, anak-anak, kita adalah makhluk sosial. Apa makhluk sosial itu? Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi, jawabannya, kita tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan teman atau orang lain. Nah, itu tadi jawaban dari halaman 117. Selanjutnya, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Ada di pembelajaran 2. Nah, ini halaman 124. Anak-anak memilih kata
yang sama, memilih kata yang memiliki arti sama. Ini tugas kedua kita. Pak Latif kira kelima soal ini cukup mudah ya bagi kalian. Oke, kalau begitu kita lanjutkan pembelajaran 4. Nah, yuk kita baca sama-sama. Halaman 134. Upacara Hari Sumpah Pemuda. Upacara berlangsung khidmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Kemudian ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Naskah Sumpah Pemuda berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Nah, itu tadi anak-anak, naskah Sumpah Pemuda. Ini ceritanya sekolahnya Siti dan teman-teman mengadakan upacara Hari Sumpah Pemuda. Upacara Hari Sumpah Pemuda dilaksanakan tanggal 28 Oktober. Setiap tanggal 28 Oktober, sekolah mengadakan upacara Hari Sumpah Pemuda. Nah, sekarang tugas anak-anak mengerjakan halaman 136. Memilih kata yang memiliki arti sama. Ada 5 soal. Sama seperti pembelajaran 2 tadi. Nah, kalau anak-anak sudah selesai mengerjakan ini, kita lanjutkan ke pembelajaran 5 yang ada materi bahasa Indonesia. Pembelajaran 5. Yuk dibuka bukunya halaman 141. Kita baca sama-sama. Berkunjung ke rumah kakek. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gepokan batu alias kasti. Nah, anak-anak pernah pergi ke desa? Ya, yang punya desa pasti senang bisa main di desa. Apalagi kalau punya teman-teman di sana. Wah, pasti seru itu mainnya. Selanjutnya, kita buka halaman 141. Di sini ada gambar-gambar. Tugas anak-anak selanjutnya yaitu membuat cerita sederhana berdasarkan gambar. Nah, untuk supaya anak-anak lebih mudah, anak-anak bisa dengar contoh dari Pak Guru. Di sini gambar pertama itu ada gambar Siti dan keluarganya akhirnya bertemu kakek sama nenek. Jadi gini contohnya, pada suatu hari di libur sekolah, Siti dan keluarganya pergi mengunjungi kakek dan nenek yang ada di desa. Siti sangat gembira bertemu
kakek dan neneknya. Itu untuk gambar pertama. Untuk gambar yang kedua, Siti memiliki teman baik di desa, tempat tinggal kakek dan neneknya. Setelah beristirahat, Siti bermain gebokan batu bersama dengan teman-temannya. Itu untuk gambar kedua. Kemudian untuk gambar ketiga, setelah selesai bermain, Siti pulang ke rumah kakeknya, lalu mandi. Setelah itu, Siti bersama dengan keluarganya berkumpul di ruang tamu untuk berbincang-bincang bersama. Nah, itu tadi cerita sederhana yang coba Pak Latif buat. Sekarang anak-anak buat cerita kalian sendiri, bisa ditulis di buku temanya atau di buku tulis bahasa Indonesia supaya tulisannya lebih rapi. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.